Hai teman-teman semua, kembali lagi ya dengan Gis Trader Channel. Di sini saya ingin memberikan update terkait dengan indeks kita ya, IHSG beserta dari setiap sektornya, di mana ini setiap hari ya sebetulnya saya sudah berikan update-nya. Nah, cuman karena hari ini ya bisa dibilang karena penurunannya benar-benar sangat tajam ya, sampai IHSG kita atau bursa kita itu mengalami trading halt ya. Jadi tidak boleh trading selama 30 menit. Nah, bisa kita lihat di layar dengan chart ini ya, IHSG itu sudah menembus dari supportnya ya, menembus dari supportnya yang kemarin sebenarnya dia bertahan di atas support 5139 dan hari ini mengalami gap down sehingga turun bahkan langsung menembus ke support dari support 4973. Nah, jadi satu kali penurunan yang tajam langsung menembus supportnya. Di sini saya akan coba berikan pendapat saya berdasarkan technical analysis ya, tentunya. Nah, di sini kalau misalnya kita bisa lihat bahwa kalau kita perhatikan di candle yang ini ya, di candle yang ini itu dia punya shadow yang bisa kita jadikan sebagai area supply and demand ya. Nah, di sini dia berlaku sebagai area demand ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sini itu IHSG saat ini berada di zona demand. Jadi secara teknikal itu sebetulnya ada potensi untuk dia rebound ya, atau technical rebound kita bilang. Tetapi yang sangat mengkhawatirkan adalah dengan adanya proses gap down, di mana tentunya teman-teman juga akan mengalami, saya pun juga mengalami juga, bahwa bahkan kita menggunakan auto order untuk sell ya, itu diloncatin. Jadi benar-benar kita tidak bisa menduga kalau ternyata market hari ini itu langsung gap down. Sehingga bagi teman-teman yang sempat melakukan hajar kiri ya atau manual sell, tentunya sekarang sudah aman gitu ya. Tetapi saya yakin banyak sekali teman-teman yang bahkan tidak menggunakan stop loss atau bahkan mungkin karena kesibukan tidak mantau marketnya sehingga banyak sekali yang nyangkut. Nah, secara psikologi pasar, tentunya dengan penurunan yang sedalam ini, itu trader akan kebanyakan juga akan mengalami ketakutan ya, ketakutan, sehingga potensinya besok itu pasti akan ada buangan lagi, setidaknya di sesi-sesi awal. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dengan kondisi saat ini aja, kalau kita lihat di sini ada support kecil ya, support kecil. Nah, sebetulnya dia atau IHSG ini sudah menciptakan lower low ya, lower low. Jadi lower low itu adalah karena dia sudah lebih rendah dibandingkan dengan low yang sebelumnya. Oke, kalau kita lihat itu di sini ya. Sekarang low-nya di sini. Jadi dengan kondisi hari ini aja low-nya sudah lebih rendah. Sehingga dari sini saya bisa bilang bahwa secara teknikal, secara tren sudah kembali bearish ya, atau sudah berubah menjadi bearish. Nah, untuk kembali menjadi uptrend atau bullish, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi
karena kita punya trendline di sini, otomatis ya harus menembus ya. Jadi menembus antara menembus yang garis trendline sebagai major trend atau ini yang secondary trendnya. Jadi antara kedua garis ini harus ditembus. Dalam kondisi sekarang otomatis acuannya adalah di major trend yang ini. Ya, garis yang itu ya. Jadi itu harus ditembus, maka kita bisa menganggap IHSG kembali bullish. Nah, sebelum itu terjadi, maka target untuk kenaikannya itu hanya di sini saja. Ya, berdasarkan major trendnya, maka harusnya kalau misalnya naik pun maksimal di sekitar 5.200-an. Nah, jadi itu yang menurut pendapat saya seperti itu. Jadi besok mungkin sesi satunya masih akan ada buangan dari beberapa trader atau investor yang mungkin hari ini tidak bisa membuang barangnya karena ARB ya, auto reject bawah. Nah, itu untuk IHSG. Nah, saran saya bisa ditunggu dulu untuk penurunan IHSG-nya. Tentunya nanti kita bisa lihat sektor-sektor mana saja yang ini ya turun dalam. Nah, nanti bisa Anda incar untuk big cap-nya ya. Jadi big cap ini yang tentunya memberikan faktor bobot yang besar terhadap IHSG. Sehingga pada waktu IHSG itu naik nantinya, Anda sudah punya saham-saham yang big cap gitu ya. Karena dia yang berpotensi untuk naik lebih dulu. Oke, jadi kita lanjutkan dengan sektornya ya. Sektor yang pertama adalah agri. Jadi ini saya akan review dengan singkat aja ya. Jadi agri kalau kita bisa lihat ya dari progres chartnya itu sudah menembus ya, sudah menembus dari trend line-nya. Ya, jadi dia sudah confirm berubah menjadi downtrend. Nah, sampai di mana kalau secara chart ini kita bisa lihat di sini ada support ya di 1092 gitu ya. Jadi kalau misalnya potensi mantul ya berarti harus mantul di situ ya. Dan ini kondisinya sama seperti IHSG tadi bahwa untuk menjadi uptrend dia harus kembali di atas dari trendline yang sekarang. Sektor kedua adalah basic industry. Nah, ini juga sama ya, sudah breakdown, bahkan dari support yang terakhir ya, itu juga sudah kita anggap dia menjadi downtrend ya. Dan ini next supportnya 661 ya. Ini adalah sektor basic industry. Kemudian consumer ya, consumer berikutnya. Nah, ini juga sama ya, jadi sudah sama kalau sudah break dari support. Oke, ini yang menjadi target berikutnya untuk support berikutnya di 1781. Ya, semoga aja ini ya bisa naik kembali. Berikutnya setelah consumer itu ada finance. Nah, finance juga sama nih ya. Finance juga sama, udah kondisinya udah sama-sama drop. Ya, bukan sama yang baik, tapi sama yang drop ya. Dan ini kalau kita lihat dia pas ya, berada di supportnya 1090 ya, atau 1090. Ya, semoga bisa tertahan di situ ya. Nah, jadi ini finance, Anda bisa cari kira-kira saham apa yang big cap, yang pasti BBCA sama BBRI itu yang paling besar ya bobotnya.
Nah, sekarang BBRI juga, kalau mau lihat BBRI juga cukup ini ya, turunnya juga cukup dalam. Sekarang harganya 3180 ya, 3180, sedikit di atas dari supportnya. Supportnya ada 3170 sebetulnya. Nah, potensinya kalau misalnya dia turun ya bisa jadi ke 3030-an ya. Nah, 3030, kalau sampai turun lagi bisa ke 2800. Nah, sebetulnya kalau misalnya sampai di harga itu sudah best price untuk saham yang punya kualitas bagus dan juga dia big cap ya, jadi aman gitu. Cuman untuk waktunya sampai kapan, karena dengan cara ini sebetulnya kita trader itu mirip dengan cara investor ya. Jadi setiap beli itu setiap penurunan itu kita melakukan pembelian gitu. Jadi kalau misalnya Anda yang tipikalnya itu momentum trader atau trend follower, nah perlu diingat kalau misalnya Anda beli BBRI itu artinya Anda beli pada saat trennya sedang turun ya. Jadi untuk berapa lama naiknya ya Anda harus bersabar gitu ya. Oke, itu sekilas tentang BBRI ya. Kemudian berikutnya adalah infra ya. Infra. Nah, infra juga sama ya. Dia sudah downtrend sih dari 2 minggu yang lalu sebetulnya. Ya udah patah tren dan sekarang ada di support di 788. Ya. Berikutnya adalah mining. Nah, mining juga sama ya, semuanya bukan semua. Ini banyak yang disupport ini sekarang. Dan ini supportnya 1314 ya, sedikit lagi mencapai supportnya. Oke, kemudian berikutnya miscellaneous industry. Nah, ini juga nangkring di trend lainnya ya. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit lucu ya. Jadi dia gap down terus bisa pas di trend lainnya gitu. Jadi memang secara teknikal ya banyak sektor-sektor ini lagi berada di support gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk eh, technical rebound ya dalam 1-2 hari ke depan. Karena ya tadi kita lihat hari ini untuk dana asing yang melakukan net sell juga lebih tinggi dibandingkan kemarin. Artinya eh, secara awam bahwa pemodal asing itu melihat saham-saham yang turun drastis ini sudah mulai memasuki harga murah ya. Jadi perspektifnya adalah secara fundamental, bukan perspektif teknikal ya. Jadi yang saya bahas terkait dengan murah itu adalah secara fundamentalnya. Nah, dari aktivitas asing itu sebetulnya kita bisa mulai menebak nih bahwa kenapa kok asing mau membeli saham yang sedang turun ini gitu. Ya, itu artinya asing sudah melihat bahwa harga yang ada saat ini sudah memasuki buy range-nya mereka ya gitu. Dan mungkin mereka nggak masuk dalam 1 hari, bisa saja berhari-hari. Jadi semakin turun mereka tentunya akan semakin agresif untuk masuk. Berikutnya adalah sektor properti. Sektor properti ini kalau kita lihat garisnya, ya teman-teman bisa fokus ke candle yang terakhir ya. Itu bahkan dia tidak jebol dari tren lainnya ya, meskipun dia landai,
tapi dia berusaha untuk bertahan ya di atas tren lainnya. Cuman kalau kita lihat sebetulnya saham-saham properti sendiri jatuh ya, jadi nggak banyak yang bertahan ya. Nah, ini kondisinya properti. Jadi kalau dibandingkan dengan sektor yang lain, sebetulnya properti masih sampai hari ini masih oke gitu ya. Masih oke karena dia masih eh, belum sampai breakdown ya. Kemudian yang terakhir adalah trade ya, trade. Nah, trade sendiri dia kalau saya bilang ini ada di support kuatnya. Ya, jadi menyentuh support kuat, kemudian dia kembali berbalik ke atas ya. Kalau misalnya kita mau lihat, nah jadi dalam 4 jam terakhir atau di sesi 2, sektor trade itu mengalami penguatan ya, meskipun tidak bisa kembali. Nah, jadi itu review untuk indeks dari IHSG dan ke 9 sektornya. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, tetap sesuaikan dengan trading plan Anda, eksekusi dengan baik. Kalau memang waktunya cut loss, juga harus cut loss. Kalau memang masih belum kena, ya silakan Anda jalankan trading plan-nya dengan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan ya. Jadi kalau memang Anda sudah punya rencana untuk cut loss di harga sekian, ya itu silakan Anda jalankan dengan disiplin. Jangan sampai karena mendengar atau ada optimisme dari orang lain yang kita sendiri nggak tahu secara capability atau kemampuan dia menganalisa, kita percaya dan akhirnya kita melepaskan SL atau stop loss kita. Yang artinya apa? Artinya Anda tidak lagi disiplin terhadap trading plan. Nah, sebetulnya kalau kita mau ngomong benar atau salah itu agak susah karena kembali lagi break dari trade plan ya atau kita melanggar trading plan kita, sebetulnya itu sudah bisa kita nilai salah ya. Tetapi banyak trader karena melanggar itu dan akhirnya berujung dengan profit, maka break dari trading plan itu diignore gitu ya, diabaikan gitu, seakan-akan bahwa kejadian itu akan terus bisa berulang. Sedangkan yang kita tahu bahwa market itu kan tidak ada yang bisa ini ya mengendalikan. Jadi kalau misalnya Anda lepas SL dan ternyata makin turun, ya Anda harus sudah siap dengan resikonya. Nah, itu yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda break trade plan Anda. Ya. Jadi kalau Anda melanggar, Anda harus siap dengan resikonya. Nah, di video yang akan datang mungkin saya akan membahas terkait penting atau tidaknya kita melakukan cut loss gitu. Jadi kalau mungkin Anda menyaksikan video yang sebelumnya, ya ini adalah video untuk pembelajaran ya. Nah, itu Anda bisa pelajari juga kenapa kita perlu average down dan apa saja yang harus diperhatikan. Itu di video saya kemarin ya. Nah, mungkin besok atau besok lusa saya akan coba ulas terkait cut loss ya. Nah, kembali lagi ini adalah merupakan penjelasan, tetapi tentunya untuk keputusan akhirnya ada di tangan masing-masing. Ya, silakan nanti dari situ Anda menilai penting atau tidaknya. Jadi saya akan jelaskan terkait dengan resiko-resiko jika kita melanggar suatu trading plan atau jika kita tidak melakukan cut loss. Oke, sekian untuk penjelasan terkait dengan kondisi market kita dari IHSG dan ke-9 sektornya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Jangan lupa untuk join di grup KIS Trader ya di Telegram, dan juga subscribe untuk KIS Trader channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain.